Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Oke, hari ini kita masuk ke part selanjutnya ya. Nah, kita tentu saja dalam channel kesayangan kita, Ekonom Santai, ya, di mana saya berusaha menjelaskan gejala-gejala ekonomi atau istilah-istilah ekonomi, tentu saja dengan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami, gitu ya. Kita masuk ke part selanjutnya, tapi sebelumnya kita intro dulu. Oke, ilmu ekonomi terapan. Ya. Untuk sampai ke part ini, teman-teman harus melihat part-part sebelumnya juga ya, agar tidak ketinggalan rantai pengetahuan seperti itu. Untuk ilmu ekonomi terapan itu biasanya itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang menganalisis ekonomi teori. Ya, ilmu ekonomi terapan ini juga biasanya untuk menganalisis rumusan kebijakan seperti itu ya, atau juga untuk pedoman ataupun standar yang tepat dalam mengatasi masalah ekonomi tertentu. Nah, biasanya ilmu terapannya terkait dengan ekonomi yang ada di lapangan, jadi bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, ilmu ekonomi terapan ini juga bersifat praktis ya. Jadi artinya dapat diterapkan dalam bidang manajemen, dalam bidang keluarga, dalam bidang bisnis ataupun dalam bidang pemerintahan seperti itu. Nah, ilmu ekonomi ini juga diterapkan dalam berbagai bidang lain. Nah, sehingga akhirnya muncul cabang-cabang ilmu ekonomi sesuai dengan bidang-bidang terkait. Nah, apa saja cabang-cabang ilmu itu? Mari kita simak penjelasannya. Oke, yang pertama itu ada namanya ilmu ekonomi moneter. Nah, ilmu ekonomi moneter ini biasanya membahas tentang uang, ya, tentang perbankan, ya, tentang lembaga keuangan lain juga bisa, lembaga keuangan syariah juga bisa, lembaga keuangan non bank juga bisa. Nah, contoh aspek yang dibahas dalam ekonomi moneter itu biasanya inflasi, ya, terus jumlah uang beredar, dan juga biasanya tingkat suku bunga bank. Yang kedua, di ekonomi terapan ada yang namanya ilmu ekonomika publik. Ya, ilmu ekonomika publik ini dia membahas tentang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi tentu saja ya. Biasanya aspek-aspek kajiannya dibahas dalam ilmu ekonomi publik, yaitu terkait dengan APBN atau APBD, anggaran belanja pemerintah seperti itu, anggaran pendapatan dan belanja daerah ya, atau anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Jadi ada APBD, ada APBN. Nah, termasuk juga di dalamnya dibahas yaitu hutang negara dan juga pajak serta retribusi ya. Yang ketiga ada namanya ilmu ekonomi industri. Nah, ilmu ekonomi industri ini biasanya membahas tentang interaksi perusahaan dalam suatu industri. Nah, biasanya terserah aja industri apa, industri manufaktur, industri non manufaktur juga bisa, atau misalnya lebih spesifik lagi misalnya tentang perakitan motor ya, perakitan mobil, ataupun industri lainnya, industri pertahanan juga bisa seperti itu ya. Jadi biasanya di dalam ekonomi industri ini adalah yang dipelajari terkait dengan interaksi ya, dapat berupa persaingan usaha, nah, dan juga kinerja perusahaan. Jadi persaingan usaha, kinerja perusahaan itu dibahas di ruang lingkup ilmu ekonomi industri ya. Nah, pembahasan ini biasanya termasuk ruang lingkup ekonomi mikro juga ya, karena dianya biasanya industri tertentu, yaitu individual saja, hanya satu industri saja seperti itu. Yang selanjutnya ada ilmu ekonomi internasional ya. Ilmu ekonomi internasional itu apa? Jadi biasanya ruang lingkup kajiannya terkait dengan kegiatan perekonomian antar negara ya. Jadi antar negara ataupun internasional seperti itu. Nah, biasanya dipelajari dalam ilmu ekonomi internasional ini yaitu transaksi perdagangan ya, antar negara, habis itu ada investasi
antar negara, neraca perdagangan, dan juga neraca pembayaran. Seperti itu. Yang kelima, dalam ilmu ekonomi terapan ada yang biasanya ilmu ekonomi regional, ya. Yaitu ilmu ekonomi regional biasanya membahas itu terkait dengan interaksi ekonomi antar wilayah. Nah, ya. Dan juga proses pengembangan wilayah dalam upaya meningkatkan perekonomian di wilayah tertentu. Jadi di wilayah tertentu, ilmu ekonomi regional berarti di wilayah-wilayah tertentu, area-area tertentu. Kaltim, Kalsel, Kalbar, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, itu terkait dengan pengembangan wilayah dan ilmu ekonomi regional, ya. Jadi bagaimana meningkatkan taraf perekonomian di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, bagaimana cara menurunkan kemiskinan di sana, misalnya ambil satu provinsi, provinsi Yogyakarta, terus bagaimana meningkatkan taraf misalnya SDM atau HDI tadi, Human Development Index, itu agar naik, dan juga bagaimana cara menurunkan kemiskinan. Itu ada semua di ruang lingkup ilmu ekonomi regional, yaitu terkait dengan interaksi antar wilayah, ya, dan juga bagaimana proses pengembangan wilayah untuk meningkatkan performa perekonomian di wilayah tertentu. Ya. Masuk yang keenam, yaitu ilmu ekonomi SDA, sumber daya alam. Nah, ilmu ekonomi SDA itu biasanya membahas tentang alokasi sumber daya alam, ya. Bagaimana sumber daya alam tersebut bisa dioptimalkan dari segi ekonomi. Jadi kalau misalnya ada sumber daya alam, bagaimana caranya orang-orang sekitar itu memanfaatkan sumber daya alam, terus bagaimana sumber daya alam itu diolah agar optimal. Misalnya kita lihat juga kan bagaimana di Belanda itu bagaimana kipas besar itu bisa membangkitkan energi listrik, ya. Terus bagaimana air itu dimanfaatkan untuk membangkit listrik. Nah, itu ilmu ekonomi sumber daya alam. Nah, biasanya aspek yang dipelajari dalam ilmu ekonomi sumber daya alam itu terkait dengan eksternalitas positif dan negatif. Nah, eksternalitas positif itu apa? Nah, yaitu ya bagaimana SDA itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu adalah faktor contoh eksternalitas positif, ya. Jadi ketika ada sumber daya alam terus dimanfaatkan sesuai dengan kadarnya, jadi sehingga bermanfaat untuk orang banyak, jadi bermanfaat untuk publik, seperti itu. Nah, kalau eksternalitas negatif, yaitu kasus limbah yang mencemari lingkungan. Jadi biasanya sumber daya alam itu kalau dikelola salah tangan, atau pengelolaannya salah, atau tidak ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, maka yang terjadi adalah eksternalitas negatif, yaitu limbah yang mencemari lingkungan. Oke. Yang ketujuh yaitu ilmu ekonomi SDM, sumber daya manusia, seperti itu, ya. Nah, biasanya SDM ini mengenai faktor produksi tenaga kerja. Nah, tentu saja kalau misalnya wilayah kajian SDM itu tentu saja mengenai faktor produksi tenaga kerja. Nah, biasanya yang dibahas itu adalah terkait dengan masalah pengangguran, ya, penentuan upah, kualitas tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Nah, tentu saja itu masalah-masalah kompleks di suatu daerah, ya, yaitu ekonomi SDM ini sangat penting sekali, ya. SDM itu tidak hanya di faktor produksi, juga ada di perbankan, juga ada di industri-industri lain, karena tentu saja SDM itu sangat dibutuhkan oleh suatu institusi atau industri tertentu untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Kalau ada di lembaga institusi pendidikan, tentu saja meningkatkan SDM-nya agar bagaimana cara institusi tersebut meningkatkan kapasitas atau kapabilitas dari dosen-dosennya, dari guru-gurunya, dengan bisa menyelenggarakan sertifikat pendidikan atau sertifikasi dosen. Maka itu khusus untuk meningkatkan taraf SDM institusi tersebut, gitu, ya. Kalau kita bahas dalam ruang lingkup faktor produksi, maka tentu saja aspek yang dibahas tentang pengangguran, ya, bagaimana antar ruang pengangguran itu tidak ada lagi, ya, karena SDM-nya mungkin tidak sesuai dengan kompetensi kerjanya, atau penentuan upah. Nah, penentuan upah ini juga sangat penting, karena tentu saja kita sudah memiliki batas dari UMR atau UMP, upah minimum provinsi, atau upah minimum kota, UMK, seperti, atau UMR, upah minimum regional. Jadi sudah ada batas-batasan stepnya. Jadi biasanya kalau kita bekerja di suatu lapangan kerja, tentu saja yang pertama harus diperhatikan adalah penentuan upah, seperti itu, ya. Yang selanjutnya terkait dengan kualitas tenaga kerja. Nah, kualitas tenaga kerja ini juga sangat penting. Kenapa begitu? Karena kualitas tenaga kerja ini dia menentukan bagaimana suatu industri atau suatu perusahaan itu
mencari atau mengembangkan potensi-potensi dari tenaga kerjanya agar mampu menghasilkan output yang maksimal seperti itu ya. Jadi kualitas tenaga kerja itu sangat diperhitungkan di dalam industri atau juga dalam suatu institusi pendidikan seperti itu. Nah, karena ilmu ekonomi SDM itu dia juga mencakup dalam ruang lingkup faktor produksi itu harus diperhatikan terkait dengan kualitas tenaga kerja, karena tentu saja dengan kualitas tenaga kerja, dengan SDM yang andal, tentu suatu perusahaan atau suatu institusi pendidikan itu akan mencapai taraf optimal seperti itu ya. Kalau misalnya harus publikasi berapa, jurnal berapa, maka harus publikasinya sekian. Artinya target itu tercapai ya. Dan juga yang terjadi di industri, kalau misalnya SDM-nya unggul, maka tentu saja faktor-faktor produksi yang ada di dalamnya itu pasti dikerjakan secara optimal seperti itu, sehingga outputnya atau hasil daripada produksi barang dan jasa itu bisa dimanfaatkan secara optimal seperti itu ya. Jadi tidak ada faktor produksi yang menganggur seperti itu. Jadi semua pasti dimanfaatkan seperti itu. Dan juga kesempatan kerja. Nah, karena SDM ini juga sangat menentukan kesempatan kerja. Jadi tentu saja ada beberapa fase atau beberapa area-area di suatu tenaga kerja atau posisi-posisi di posisi-posisi di industri yang sangat membutuhkan terkait dengan kesempatan kerja. Maka itu harus sesuai antara kesempatan kerja dan kompetensi kerja. Jadi jangan sampai misalnya yang dibutuhkan A ternyata yang dicetak oleh yang dibutuhkan lapangan kerja A, jangan sampai yang tercetak itu adalah B. Maka ini ada bias kesempatan kerja. Makanya harus sesuai ketika yang dibutuhkan itu tenaga SDM operasional, tentu saja harus dilihat dari kualifikasi orang tersebut. Kalau dia paham terkait dengan kualifikasi SDM operasional, maka dia sebenarnya cocok ada di posisi tersebut seperti itu ya. Terus ada yang ke-8, yaitu terkait dengan ilmu ekonomi syariah. Nah, ilmu ekonomi syariah ini biasanya juga terkait dengan aktivitas ekonomi, tapi aktivitas ekonomi ini tentu saja berdasarkan berbasis Al-Quran dan Sunnah, jadi berbasis syariah seperti itu. Nah, tujuannya itu biasanya aspek yang dibahas itu antara lain prinsip bagi hasil, juga zakat, dan juga penghapusan riba sesuai syariat Islam seperti itu ya. Jadi ekonomi syariah itu luas sekali ya. Ada ekonomi syariah itu bisa kita ambil juga tarik terkait dengan perbankan syariah, itu turunan daripada ekonomi syariah. Ada juga misalnya di bawahnya pasar modal syariah, lain ada lembaga-lembaga lainnya di dalam, ada lembaga keuangan non bank, ada lembaga bank perbankan juga seperti itu, ada misalnya BUS, badan usaha syariah, atau ada UUS, usaha syariah. Terus ada UUS yang sudah spin off ke bank ekonomi syariah. Jadi banyak sekali ruang lingkup ekonomi syariah. Dan juga biasa kajian ekonomi syariah itu juga terkait dengan aktivitas bisnis, termasuk jual beli ya di dalamnya, termasuk bagaimana pinjaman ke bank, habis itu aktivitasnya ekonominya itu terkait dengan ruang lingkup ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah itu luas sekali sebenarnya. Ya, institusinya ada banyak, ada pegadaian syariah ya kan, macam-macam seperti itu. Ada misalnya produk-produk perbankan syariah. Nah, itu jadi banyak sekali di dalamnya seperti itu ya. Itu adalah ilmu ekonomi syariah. Ntar suatu saat insya Allah kita akan bahas lagi lebih rinci lagi terkait dengan ilmu ekonomi syariah. Tapi tentu saja pada sesi ini kita harus pelan-pelan seperti itu ya, karena tentu saja kita belajar step by step seperti itu. Oke, itu aja sementara dari saya. Kita akan tentu saja akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu terkait dengan penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat ya. Bagaimanakah suatu penerapan ilmu ekonomi tersebut dalam masyarakat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga masyarakat itu mengetahui bahwasannya kita itu adalah makhluk sosial, jadi kita harus melakukan tindakan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi seperti itu. Jadi sehingga masyarakat kita itu dalam mempraktikkan ilmu ekonomi itu sesuai dengan norma-norma yang ada, atau juga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sudah ditentukan seperti itu. Oke, itu aja tema hari ini. Tema kali ini tentu saja terkait dengan ilmu ekonomi terapan seperti itu, atau yang bisa disebut ilmu ekonomi praktis seperti itu. Oke, sekian dari saya untuk materi hari ini. Tetap station on me di channel Ekonom Santai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.